Selasa pagi, bulan Mei, tahun 1621. 44 pria berlutut di tanah. Mereka datang karena diundang, bukan dipaksa. Mereka datang karena percaya ini adalah pertemuan diplomatik, sebuah negosiasi, formalitas, prosedur yang sudah mereka jalani ratusan kali dalam karir mereka sebagai pedagang. Mereka adalah orang-orang terkaya di Kepulauan Banda. Orang kaya, begitu mereka dipanggil. Bukan sekadar julukan. Itu adalah gelar. Itu adalah posisi. Itu adalah bukti bahwa selama berabad-abad, leluhur mereka telah membangun sistem perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi kepulauan ini. Mereka terbiasa bernegosiasi dengan orang Portugis, dengan orang Arab, dengan pedagang Jawa dan Gujarat dan Cina. Mereka terbiasa dengan ancaman, dengan gertakan, dengan permainan kekuasaan antar bangsa. Yang tidak mereka bayangkan adalah bahwa kali ini, mereka tidak akan pulang. Di depan mereka berdiri seorang pria yang tidak memakai baju besi, tidak membawa pedang. Ia membawa buku besar, sebuah buku besar, dokumen keuangan. Ia adalah akuntan yang kebetulan menguasai tentara. Namanya Jan Pieterszoon Koen. Koen tidak marah. Ia tidak emosional. Ia tidak benci orang Banda secara personal. Bagi Koen, perasaan adalah pemborosan energi. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana, apakah angka-angka ini seimbang? Dan angka-angkanya tidak seimbang. Para orang kaya ini telah menjual pala kepada pedagang Inggris. Dalam buku besar Koen, itu bukan pelanggaran moral. Itu bukan pengkhianatan. Itu adalah kesalahan aritmetika. Sebuah kebocoran dalam sistem monopoli yang ia bangun dengan sangat teliti selama bertahun-tahun. Kebocoran harus ditutup. Koen memberikan isyarat. Sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Para ronin, prajurit bayaran Jepang yang disewa VOC karena mereka tidak punya ikatan emosional dengan siapapun di kepulauan ini, mengangkat pedang mereka. Tidak ada pidato. Tidak ada pengadilan. Tidak ada kesempatan membela diri. Dalam hitungan menit, 44 kepala jatuh ke tanah merah Banda. Tubuh-tubuh itu dibuang, dicatat, dan diklasifikasikan sebagai penyelesaian perselisihan dagang. Kemudian angin berhembus, dan udara yang tadinya berbau besi dan tanah basah perlahan berubah. Manis, hangat, seperti kayu yang baru diparut. Bau pala, bau kemewahan, bau uang, bau yang sedang digilai oleh seluruh dunia Eropa. Ini bukan cerita tentang rempah-rempah. Ini adalah cerita tentang sistem. Tentang bagaimana dunia yang kita tinggali sekarang, pasar saham, korporasi multinasional, supply chain global, logika bahwa keuntungan adalah tujuan dan manusia adalah variabel, dibangun di atas pondasi yang tidak pernah benar-benar kita hitung biayanya. Selamat datang di Hikayat Kronika. Saya akan cerita tentang neraca darah. Untuk memahami apa yang terjadi di Banda, kita perlu mundur sejenak. Kita perlu memahami satu hal yang sering dilupakan dalam pelajaran sejarah. Rempah-rempah bukan bumbu dapur. Bukan di abad ke-17. Bayangkan hidup tanpa kulkas, tanpa freezer, tanpa teknologi pengawetan makanan modern apapun. Daging yang lo beli hari ini, dalam 3 hari sudah busuk. Ikan yang ditangkap pagi hari sudah tidak bisa dimakan malam harinya kalau tidak langsung diolah. Kapal dagang yang berlayar selama 2 tahun membawa ratusan pelaut yang harus makan,
dan tidak ada cara untuk menyimpan makanan segar selama itu. Tentara yang berbaris melintasi benua butuh bekal yang bisa bertahan berminggu-minggu. Keluarga bangsawan yang mengadakan pesta mewah butuh daging yang terasa segar meski sudah berhari-hari setelah dipotong. Lada, pala, cengkih, dan kayu manis adalah solusi untuk semua masalah itu. Mereka adalah pengawet. Mereka menutupi bau busuk yang tidak bisa dihindari di dunia tanpa refrigerasi. Mereka membuat makanan yang sebenarnya sudah meragukan terasa layak untuk dimakan. Rempah-rempah adalah teknologi. Dan seperti semua teknologi yang benar-benar dibutuhkan, harganya bisa naik setinggi yang pasar mau terima. Tapi ada satu masalah geografis yang membuat seluruh situasi ini menjadi ekstrim. Pala, yang paling berharga di antara semua rempah itu, hanya tumbuh di satu tempat di seluruh dunia. Kepulauan Banda. 10 pulau kecil di tengah Laut Banda. Luas totalnya tidak lebih dari 70 km persegi. Kalau lo lihat di peta dunia, Banda nyaris tidak terlihat. Tapi selama ratusan tahun, Banda adalah pusat ekonomi dunia. Para ilmuwan Eropa mencoba menanam pohon pala di tempat lain. Di rumah kaca di Belanda. Di kebun percobaan di Jawa. Di koloni mereka di Afrika. Pohon itu tumbuh. Tapi buahnya tidak menghasilkan minyak yang sama. Kualitasnya tidak setara. Ada sesuatu dalam kombinasi tanah vulkanik dan iklim Banda yang tidak bisa direplikasi di tempat lain. Selama lebih dari 2 abad, monopoli alamiah itu membuat siapapun yang mengontrol Banda menjadi sangat kaya. Nilai pala di pasar Amsterdam pada puncaknya adalah 300 kali lipat harga beli dari petani Banda. 300 kali lipat. Bayangkan lo membeli sesuatu seharga Rp1.000 dari petani. Lalu menjualnya seharga Rp300.000 di kota besar. Bayangkan marin itu berlaku bukan hanya untuk 1 kilo. Tapi untuk ribuan ton komoditas setiap tahun. Selama puluhan tahun. Sekarang bayangkan apa yang rela dilakukan manusia untuk mempertahankan marin sebesar itu. Jawabannya selalu sama. Apapun. 20 Maret 1602. Pemerintah Belanda menandatangani sebuah piagam di Amsterdam. Lahirlah Verenigd de Oost-Indische Compagnie. VOC. Banyak buku sejarah menyebut ini sebagai salah satu inovasi terbesar dalam sejarah bisnis. Dan itu benar. Tapi ada bagian dari cerita ini yang sering dilewati terlalu cepat. VOC bukan perusahaan dagang biasa. Piagam itu memberikan kekuasaan yang biasanya hanya dimiliki negara berdaulat, hak menyatakan perang, hak membuat perjanjian internasional, hak mendirikan benteng militer, hak mencetak mata uang sendiri, dan hak memonopoli seluruh perdagangan antara ujung barat Afrika sampai ujung timur Asia. Ini bukan perusahaan. Ini adalah negara yang menyamar sebagai perusahaan. Dan untuk mendanai operasi sebesar itu, mereka melakukan sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Mereka menjual kepemilikan perusahaan kepada publik. Bukan hanya kepada bankir besar. Bukan hanya kepada bangsawan yang punya istana. Kepada siapapun yang punya 300 guilder. Tukang roti. Penjahit. Guru sekolah. Pelaut yang baru pensiun dan punya sedikit tabungan. Kantor pendaftaran dibuka di 6 kota serentak. Dalam beberapa bulan, 1.143 investor menyetor total 6,4 juta guilder. Ini adalah IPO pertama dalam sejarah manusia. Dan setiap lembar sertifikat kepemilikan yang diberikan kepada para investor itu, yang kita sebut saham, bisa diperjualbelikan kapanpun kepada siapapun dengan harga yang disepakati bersama di pasar terbuka. Bursa efek pertama di dunia lahir bukan karena filosof memikirkannya selama bertahun-tahun.
Bursa Efek lahir karena para pedagang Amsterdam butuh tempat untuk menjual kepemilikan mereka ketika butuh uang cepat. Inovasi keuangan yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia lahir dari kebutuhan praktis yang sangat sederhana. Ini memang brilian. Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan. Modal sebesar 6,4 juta guilder itu digunakan untuk apa? Tepatnya? Untuk membayar tentara bayaran, untuk membangun kapal perang, untuk mendirikan benteng di seluruh jalur perdagangan Asia, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain, tidak orang Inggris, tidak orang Portugis, dan terutama tidak orang Banda sendiri, yang bisa berdagang di luar sistem yang VOC tentukan. Inovasi keuangan terbesar dalam sejarah manusia lahir untuk membiayai monopoli. Dan monopoli, pada ujungnya, selalu membutuhkan kekerasan untuk dipertahankan. Kepulauan Banda pada awal tahun 1600-an bukan tempat yang terbelakang. Ini bukan desa terpencil yang baru pertama kali bertemu dengan orang asing. Ini adalah pusat perdagangan internasional yang sudah beroperasi ratusan tahun sebelum kapal VOC pertama muncul di Cakrawala. Pedagang dari Jawa, Melayu, Gujarat, Arab, Persia, Cina, dan Portugis sudah berabad-abad mengenal pelabuhan Banda Neira. Di sini, bahasa bercampur. Agama hidup berdampingan. Ada sistem hukum yang sudah mapan. Ada tatanan sosial yang kompleks. Para orang kaya, aristokrasi pedagang lokal, adalah orang-orang yang sangat sophisticated. Mereka mengerti negosiasi. Mereka mengerti kontrak. Mereka mengerti bagaimana memainkan satu pembeli melawan pembeli lain untuk mendapatkan harga terbaik. Selama berabad-abad, strategi itu bekerja. Ketika VOC pertama kali datang dan meminta monopoli eksklusif, kesepakatan bahwa orang Banda hanya boleh menjual pala kepada VOC, dengan harga yang VOC tentukan, para orang kaya menolak. Tentu saja mereka menolak. Ini adalah proposal bisnis yang konyol. Ini seperti ada seseorang datang ke toko lo dan berkata, mulai hari ini, lo hanya boleh menjual kepada saya. Tidak boleh kepada siapapun. Dengan harga yang saya tetapkan. Dan kalau lo menjual kepada orang lain, saya akan menganggap itu kejahatan. Para orang kaya Banda bermain cerdas. Mereka bernegosiasi. Mereka menandatangani perjanjian ketika terdesak, lalu melanggarnya ketika ada peluang yang lebih menguntungkan. Mereka menjual kepada pedagang Inggris yang datang menawarkan harga lebih baik. Mereka mengadu VOC dengan kompetitor. Ini adalah strategi bisnis yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa kali ini, pihak yang mereka hadapi tidak peduli dengan negosiasi. Bagi VOC, perdagangan bebas bukan sebuah filosofi yang bisa diperdebatkan. Ini adalah ancaman eksistensial bagi model bisnis mereka. Dan Jan Pieterszoon Koen sudah memiliki solusinya. Koen pernah menulis surat kepada para direksi VOC di Amsterdam dengan kalimat yang sangat terkenal. Anda tidak bisa membuat perdagangan tanpa perang, dan Anda tidak bisa membuat perang tanpa perdagangan. Bagi Koen, ini bukan paradoks. Ini adalah prinsip operasional. Pada Mei 1621, Koen memimpin sendiri ekspedisi ke Banda dengan 2.000 serdadu, campuran tentara reguler VOC dan Ronin Jepang yang disewa khusus karena mereka tidak punya ikatan emosional dengan orang Banda. Apa yang kemudian terjadi, didokumentasikan dengan sangat teliti. Bukan oleh korban, tapi oleh VOC sendiri. Kampanye militer Koen di Banda berlangsung selama beberapa minggu. Desa-desa dibakar sampai rata. Bukan karena ada perlawanan bersenjata yang perlu dihancurkan, tapi karena Koen ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan hidup di pulau ini tanpa bergantung pada VOC. Kalau tanaman pangan dibakar dan ladang dihancurkan,
Tidak ada pilihan lain selain menyerah atau mati. Para orang kaya yang mencoba menegosiasikan perdamaian diundang ke pertemuan diplomatik. Mereka datang karena percaya masih ada ruang untuk berunding. Dan itulah yang terjadi pada Selasa pagi di bulan Mei yang kita mulai cerita ini. 44 orang berlutut, tidak pulang. Mereka yang melarikan diri ke hutan pedalaman pulau-pulau kecil itu menghadapi nasib yang tidak lebih baik. Diburu, kelaparan, atau tertangkap dan dijual sebagai budak ke pelabuhan-pelabuhan lain. Dalam beberapa tahun, sensus VOC mencatat hasil yang sangat rapi. Sebelum kedatangan VOC, Kepulauan Banda dihuni oleh sekitar 15.000 orang. Setelah Kun selesai, kurang dari 1.000 yang tersisa. 15.000 menjadi 1.000 dalam 3 tahun. Dalam laporan keuangan VOC yang disimpan dengan sangat tertib di arsip Amsterdam, peristiwa ini diberi nama yang sangat teknis. Pacifikasi Banda. Pacifikasi. Seperti menenangkan seorang anak yang rewel. Sisa populasi yang bertahan adalah mereka yang terlalu lemah untuk melarikan diri, orang sakit, anak kecil, orang tua yang tidak bisa berjalan. Ditambah budak-budak yang kemudian didatangkan dari tempat lain, orang Jawa, orang Makassar, orang dari berbagai sudut Nusantara yang dipaksa bekerja di ladang pala yang dulu milik orang Banda. Ladang-ladang itu kemudian dibagi-bagikan kepada orang Belanda yang setia kepada VOC dalam sebuah sistem yang disebut Perkenierstelsel. Sistem perkebunan. Orang Belanda yang mendapat tanah itu tidak perlu bekerja sendiri. Mereka hanya perlu memastikan bahwa pala dipanen tepat waktu, dalam jumlah yang ditetapkan, dengan kualitas yang ditentukan VOC, dan dijual hanya kepada VOC dengan harga yang VOC tentukan. Para budak yang mengerjakan semua itu, tidak dicatat dengan nama. Hanya sebagai unit tenaga kerja. Dalam kolom yang sama dengan inventaris peralatan pertanian. Ini bukan sejarah yang jauh dari kita. Sistem perkebunan paksa yang lahir di Banda ini adalah prototipe langsung dari sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang kemudian diterapkan di seluruh Jawa 200 tahun kemudian. Sistem yang membunuh ratusan ribu orang lagi dalam kelaparan besar tahun 1840-an. Benang merahnya tidak pernah putus. Hanya berganti nama. Sementara orang Banda menghilang dari sejarah, sistem yang dibuat VOC untuk membiayai kepunahan mereka justru tumbuh menjadi fondasi keuangan dunia modern. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya VOC ciptakan. Di Bursa Amsterdam, dalam tahun-tahun awal VOC beroperasi, para pedagang mulai mengembangkan instrumen keuangan yang belum pernah ada sebelumnya. Kontrak berjangka. Kesepakatan untuk membeli atau menjual saham di masa depan dengan harga yang ditetapkan sekarang. Opsi. Hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual pada harga tertentu. Perdagangan marin. Meminjam uang untuk membeli saham, yang memperbesar keuntungan dan kerugian sekaligus. Dan yang paling kontroversial, short selling. Taruhan bahwa harga saham akan turun. Mekanismenya sederhana tapi revolusioner. Lo meminjam saham dari seseorang yang memilikinya, membayar biaya pinjaman, dan langsung menjual saham itu di harga sekarang. Kalau harga turun sesuai prediksi lo beli kembali saham itu di harga yang lebih rendah, kembalikan ke pemiliknya, dan kantongi selisihnya. Ini adalah mekanisme yang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, memungkinkan seseorang menghasilkan keuntungan bukan dari pertumbuhan, tapi dari kehancuran. Pesimisme yang bisa menghasilkan laba. Dan instrumen ini langsung memunculkan regulasi pertama dalam sejarah pasar keuangan. Ketika seorang mantan direktur VOC bernama Isaac Lemaire menggunakannya untuk menyerang harga saham perusahaan yang pernah ia pimpin, pemerintah Belanda panik.
Mereka langsung menerbitkan larangan. Larangan itu gagal total. Tidak bisa ditegakkan. Para pedagang terlalu kreatif dan terlalu cepat untuk diikuti oleh regulator. Pola ini, inovasi keuangan yang selalu melaju lebih cepat dari regulasi yang mencoba mengendalikannya, lahir di Amsterdam tahun 1609. Dan pola itu masih berjalan sampai hari ini. Pada setiap debat tentang kripto, pada setiap sidang kongres tentang hedge fund, pada setiap skandal keuangan yang membuat publik bertanya, kenapa tidak ada yang mengawasi ini? Jawabannya selalu sama. Karena sistem bergerak lebih cepat dari pengawasnya. Dan sistem itu lahir untuk membiayai perjalanan ke Kepulauan Banda. 1667, 20 tahun setelah pembantaian di Banda. Belanda dan Inggris sudah berperang berkali-kali. Perang dagang yang melelahkan, menghabiskan uang dan nyawa di dua benua sekaligus. Mereka akhirnya duduk di meja perundingan dan menandatangani perjanjian Breda. Di dalam perjanjian itu terdapat sebuah tukar guling yang akan menjadi salah satu ironi terbesar dalam sejarah ekonomi. Belanda menyerahkan sebuah pulau rawa di Amerika Utara yang mereka anggap tidak terlalu penting. Pulau yang mereka beli dari suku Lenape beberapa dekade sebelumnya dengan harga yang sangat murah. Pulau yang berisi sebuah permukiman kecil bernama Nieuw Amsterdam, sekitar 8.000 penduduk, tembok kayu di sisi utara untuk melindungi dari serangan musuh. Inggris menyerahkan Pulau Ran, pulau terkecil di Kepulauan Banda. Satu-satunya pulau yang sampai saat itu masih ada pedagang Inggris di sana, yang masih menjadi celah kecil dalam monopoli pala VOC. Pulau Ran adalah Pulau Pala. Pulau rawa Amerika itu bernama Manhattan. Belanda merayakan perjanjian ini. Mereka merasa menang. Akhirnya monopoli pala yang sempurna. Tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi pedagang Inggris yang bisa menjadi kompetitor. Inggris memberi nama baru untuk permukiman rawa itu. New York. Sesuai nama saudara Raja Charles II, Adipati York. 40 tahun kemudian, Belanda berhasil membudidayakan pohon pala di luar Banda. Monopoli mereka runtuh. Harga pala jatuh ke level yang tidak lagi bermakna. Seluruh struktur ekonomi yang dibangun di atas darah orang Banda menjadi tidak relevan dalam satu generasi. Sementara pulau rawa yang mereka anggap tidak penting itu menjadi New York City, menjadi pusat keuangan dunia, menjadi lokasi dari sebuah jalan bernama Wall Street, yang namanya berasal dari tembok kayu yang dibangun Belanda dulu untuk melindungi permukiman mereka. Tembok itu sudah lama dibongkar. Permukimannya sudah hilang. Bahasa Belanda sudah tidak terdengar di sana. Tapi sistem keuangan yang lahir untuk membiayai kekerasan di Banda, bursa efek, saham yang bisa diperjualbelikan, kontrak berjangka, short selling, mekanisme IPO, sistem itu bermigrasi. Dari Amsterdam ke London. Dari London ke New York. Dan sekarang berkantor tepat di atas tanah yang dulu ditukar dengan segenggam monopoli pala yang tidak lama kemudian menjadi tidak berharga. 31 Desember 1799. VOC dinyatakan bangkrut. Bukan karena dikalahkan oleh kompetitor. Bukan karena model bisnisnya gagal secara fundamental. VOC bangkrut karena korupsi internal yang sudah membusuk dari dalam selama lebih dari 1 abad. Para pegawainya menjadi terlalu kaya dari perdagangan gelap pribadi untuk masih peduli dengan kepentingan perusahaan. Mereka menggelapkan kargo. Mereka menjual akses. Mereka hidup seperti raja-raja kecil di pos-pos dagang yang jauh dari pengawasan Amsterdam. Orang Belanda sendiri menyebut itu dengan singkatan sarkastis, VOC, Vergaan onder corruptie. Tenggelam karena korupsi. Tapi sistemnya tidak ikut tenggelam.
Sistem saham. Bursa efek. Korporasi terbatas yang melindungi pemilik dari konsekuensi hukum atas kerusakan yang dilakukan perusahaan. Sistem di mana kerusakan lingkungan, kerusakan komunitas, bahkan kematian manusia, bisa dimasukkan sebagai eksternalitas dalam laporan keuangan, biaya yang tidak perlu dibayar oleh perusahaan karena ditanggung oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh generasi berikutnya. Sistem itu tidak mati bersama VOC. Sistem itu diadopsi oleh East India Company Inggris, yang kemudian menjadi mekanisme kolonisasi India. Diadopsi oleh perusahaan-perusahaan karet di Kongo yang bekerja di bawah Raja Leopold, yang membunuh sekitar 10 juta orang. Diadopsi oleh United Fruit Company di Amerika Latin, yang menguasai pemerintahan negara-negara kecil dan menjatuhkan presiden yang berani menentang kepentingan mereka. Setiap kali, strukturnya sama. Perusahaan mendapatkan hak yang biasanya hanya dimiliki negara. Kekerasan dialihdayakan kepada pihak ketiga. Keuntungan mengalir ke pemegang saham. Dan biaya manusianya tidak masuk ke dalam neraca. Kita mewarisi sistem ini bukan sebagai pilihan sadar, tapi sebagai infrastruktur dari dunia yang sudah ada sebelum kita lahir. Setiap kali perusahaan tambang menghancurkan sumber air komunitas lokal dan menyebutnya dampak yang dapat dikelola, itu adalah bahasa yang lahir dari logika yang sama dengan kundi banda. Setiap kali harga beras atau kedelai atau minyak sawit ditentukan oleh kontrak berjangka di Chicago atau London, bukan oleh petani yang menanamnya, itu adalah arsitektur keuangan yang pertama kali dibangun VOC untuk memastikan harga pala tidak pernah bisa ditentukan oleh orang banda sendiri. Setiap kali negara berkembang terjebak dalam utang kepada lembaga keuangan internasional dengan syarat-syarat yang mengharuskan mereka membuka pasar dan menjual aset negara kepada investor asing. Itu adalah eko dari perjanjian-perjanjian yang dulu dipaksakan VOC kepada raja-raja Nusantara, kebebasan berdagang, dengan syarat bahwa mereka hanya boleh berdagang dalam sistem yang VOC kendalikan. Ini bukan tuduhan. Ini bukan propaganda. Ini hanya membaca sejarah sampai habis, bukan berhenti di bagian yang terasa nyaman. Banda Neira hari ini adalah salah satu tempat paling indah di Indonesia Timur. Air lautnya biru jernih seperti kaca. Terumbu karangnya masih hidup, penuh warna. Dari atas bukit, lo bisa melihat kontur vulkanik pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Banda seperti permata yang terjatuh dari kalung. Dan di sepanjang pantai, berdiri sisa-sisa benteng VOC. Batu-batu kokoh yang sudah berusia 400 tahun. Meriam yang masih mengarah ke laut, meskipun tidak ada lagi musuh yang perlu ditakuti. Sekarang benteng-benteng itu jadi objek foto wisatawan. Di museum kecil di Banda Neira, ada display tentang sejarah perdagangan rempah. Ada foto-foto VOC. Ada penjelasan singkat tentang bagaimana Banda mengubah sejarah dunia. Tidak ada angka 15.000. Tidak ada foto eksekusi para orang kaya. Tidak ada daftar nama dari 1.000 yang tersisa. Pohon-pohon pala masih tumbuh di sana. Masih dipanen setiap musim. Sekarang oleh penduduk yang sebagian besar adalah keturunan pendatang, orang Jawa, Bugis, Makassar, yang datang ke Banda jauh setelah orang Banda asli habis. Ada beberapa keluarga yang mengklaim sebagai keturunan orang Banda asli. Beberapa. Dari 15.000. Sejarah, pada akhirnya, ditulis oleh orang-orang yang bertahan cukup lama untuk menuliskannya. Dan kita, yang hidup di dunia yang dibentuk oleh VOC, yang menggunakan sistem keuangan yang mereka ciptakan, yang tinggal di kota-kota yang tumbuh dari perdagangan yang mereka rintis, yang makan dari rantai pasok global yang mereka rancang pertama kali, kita juga bagian dari dokumen itu. Pertanyaannya bukan, siapa yang harus disalahkan? Pertanyaannya adalah ini.
Sistem mana dari warisan VOC yang masih berjalan hari ini? Dan siapa yang sekarang membayar harganya? 15.000 menjadi 1.000. Angka itu tidak diajarkan di sekolah. Bukan karena terlalu rumit untuk dipahami, tapi karena terlalu sederhana untuk diabaikan. Begitu kita tahu. Ini hikayat kronika. Masa lalu tidak pernah benar-benar di belakang kita. Ia adalah hutang yang masih terus kita lunasi sampai kita memutuskan untuk membaca rinciannya.